Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Libra, ya. Karma Libra, ya. Eh, Selama ini kita selalu buat untuk orang-orang yang nyakitin kita per zodiak, tapi kali ini kita harus fair buat introspeksi diri, karma apa yang akan kita dapatkan per zodiak, ya gitu. Ya, hidup harus berimbang. Nah, disclaimer dulu, ini bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian detek dalam bacaan ini, jika tidak maka kalian gak boleh baper. Terus ini fun reading, hanya untuk have fun semata, namun ada sisi edukasinya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Begitu juga untuk channel kedua saya, Panda Bright Side School. Nah, request tema bisa tulis di kolom komentar, ya. Yang mau beli di perhiasan suping, mutiara, terapi, private reading, Jumat Berkah, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Untuk konektor hijab, mutiara, dan perhiasan manik-manik dari Bali itu dari luar daerah saya, ya gitu. Dan untuk sok gorden dan aksesorisnya bisa cek di Shopee saya, Panda Gorden, ya. Sebelum dimulai kita berdoa dulu. Oke, di hadapan kalian sudah ada beberapa contoh perhiasan yang ada di toko yang sedang saya promosikan. Ini contohnya seperti ini, ya. Ini cantik, ya, seperti ini. Nah, ini bisa kalian dapatkan. Nah, seperti ini, ya. Ini tuh mewah. Ini bling bling. Ya, ini gemesin banget. Untuk tanya-tanya harga bisa kontak WhatsApp, ya. Terus ini ada beberapa contoh cincinnya, ya. Nah, ini cantik guys, simple, ya. Terus ini ada, nah. Terus ini ada, nah. Terus ini ada, ya. Biar cepet aja, nih. Oh, ini nggak masuk di sini. Terus ini ada gini, nah. Kalian bisa cek, bagus-bagus ya, tuh ngebling kan. Rame, ngeblingnya rame. Oke. Ini adalah perhiasan yang saya jual di toko. Kebetulan tokonya adalah punya bibi saya kerja sama untuk ngejualin. Saya mau ngejualin karena modelnya itu bagus-bagus, unik, nggak norak, nggak pasaran, ya. Jadi saya mau ngejualin. Nah, ternyata kalau kalian bosen, itu kalian juga bisa tuker. Kalian misalkan bosen, tuker gitu, ya. Nah, ini ya, tuh, ya. Untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau beli yang mau beli perhiasan tapi perhiasannya mahal gitu kan, tapi masih mau tetap terlihat cantik, bisa, ya, kontak, ya. Nah, nih ya. Oke, cantik ya. Bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi, ya. Nah ini, nah, ya, oke. Nanti sebagian kita akan promosikan. Untuk sementara kalau ini saya dapat waktu itu ditawarin karena saya belum bisa memberikan keuntungan, jadi saya belum mau. Karena saya sudah memberikan keuntungan, baru saya akhirnya mau milih dan dapat model yang bagus. Ini lucu banget nih, saya suka. Tuh. Ya, oke. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya, oke? Karma Libra. Oke. King of Pentacles, Three of Pentacles,
Wheel of Fortune, Two of Wands, The High Priestess, Knight of Cups. Jadi di sini jelas terlihat bahwasannya memang karmanya adalah ketika hal itu memang harus kamu tinggalkan, ya, saat kamu tahu itu adalah hal yang gak baik, kamu tinggalkan, dan akhirnya kamu mendapat suatu sinyal bahwasanya kamu menyesal, mantanmu ada yang menyesal, ya, karmanya itu. Tapi kamu harus bisa meninggalkan hal yang gak baik dulu, ya. Ketika kamu gak bisa, maka karmanya kamu gak dapet gitu. Dan yang dulunya mungkin kesalahan, mantan kamu memiliki kesalahan sama kamu, tapi kamu akhirnya berintrospeksi, berkontemplasi, flashback, memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk, kamu menjadi sosok seseorang yang bisa memutar lagi rodanya ke atas, ya. Karena kamu sudah bijaksana, sudah masuk ke dalam diri kamu, justru energi itu berbalik, ya. Gini loh, ketika memang kita punya kesalahan, sekalipun kita nggak salah 100%, tapi kita menyadari hal itu, menerima, menyadari dan berubah, energinya berbalik ke orang yang sudah menjahati kita gitu loh, ya. Dan kamu sebenarnya sudah punya kemapanan finansial berlimpah, ya. Dan disitulah letaknya, pada saat kita sudah menerima, sudah menjadi sosok seseorang yang bijaksana, lebih melihat ke dalam, tahu mana yang baik, mana yang benar, salah benar, itu menjadikan diri kita bijaksana. Berbaliklah energinya ke orang yang menzolimi kamu, dan rodanya berputar lagi ke atas untuk kamu yang sudah menyadari. Tapi kalau kamu nggak nyadarin, roda itu tidak akan berputar ke atas, walaupun ya agak sedikit lambat dalam hal percintaan kamu, ya. Tapi sejujurnya gitu loh, ya, yaitu tadi kuncinya, ya. Mau kamu yang salah 100%, mau orang pasangan kamu atau siapapun yang telah menyakiti hati kamu itu, akhirnya itu membuat kamu menyadari kesalahan kamu, menyadari kekurangan kamu, dan kamu berubah, kamu menjadi manusia yang jauh lebih baik. Disitulah energinya berbalik ke orang yang menyakiti kamu, atau ke orang yang berdealing sama kamu dalam hal, ya, entah itu pekerjaan, entah itu percintaan, ya, gitu. Ngerti kan? Ya, intinya adalah menerima dulu, terus kamu berintrospeksi, kontemplasi, baru di situ setelah kamu tahu mana yang baik, mana yang benar, walaupun mungkin kesalahan itu tidak sepenuhnya salah kamu, disitulah letak di mana, ya, disitulah letak di mana akhirnya kamu bisa naik rodanya ke atas untuk kamu, dan energinya berbalik ke pasangan atau orang yang berdealing sama kamu. Intinya bertransformasi, ya, gitu. Pengalihannya memang kamu ke uang, kebanyakan seperti itu, ya. Kamu kerja keras, kamu banting tulang, dan akhirnya kamu mendapatkan itu, memang kamu layak, karena hasil itu tidak akan mengkhianati proses, ya. Doa juga jangan lupa, dan ya kamu dapat keberlimpahan itu. Nah, untuk inner child, masa lalu atau masa kecil itu akhirnya membuat kamu lebih banyak bisa berbagi ke orang. Kamu sharing, kamu bagi gitu kan, pengalaman kamu bagi apa yang kamu rasain gitu kan di dalam diri kamu. Nah, terus ya disitulah akhirnya kamu lebih banyak mencari jawaban ke dalam, ya, karena kamu terus bertransformasi, kamu terus menggali apa yang baik dari diri kamu keluarin, kamu maksimalin, yang gak baik kamu tinggalin, yang gak baik kamu perbaharuin, kamu minimalisir, bahkan kamu hilangkan. Maka
Walaupun begitu banyak pertentangan dalam diri kamu dan di luar, contohnya dalam diri kamu, kayaknya gue nggak bisa deh, ini tuh soalnya udah karena sudah terjadi habit, jadi kebiasaan. Di luar pun kamu kalau berubah, orang kan pasti akan ngerasain, kok dia sekarang gini ya. Nah, itu yang membuat berat. Tapi kalau kamu bisa melewati itu semua, kamu berhasil gitu loh ya, berhasil melampaui apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu duga, apa yang kamu kira, ya gitu, ngerti ya. Dan karmanya adalah kamu menjadi orang yang jauh lebih sabar karena dihantam lagi pertentangan dalam diri kamu maupun di luar, karena kan diuji dulu nih. Ketika lo memang sudah menyadari hal itu, lo pelan-pelan lo tahu nih mana yang baik mana yang enggak, dan lo bertransformasi. Diuji dulu tuh, ada pertentangan dalam diri dan pertentangan dari luar, dan itu menjadikan lo sabar. Misalnya lo kok sekarang beda sih, lo kok sekarang gini sih, lo kok gini. Nah itu kan lo melatih kesabaran. Kalau lo nggak kuat-kuat, lo bisa ribut, lo bisa berantem misalkan gitu kan. Melatih jiwa lo biar kuat. Nah, disitulah kamu akhirnya bisa bertransformasi menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik. Baik itu sabarnya, baik itu simpatinya, empatinya, dan kamu menjadi sosok seseorang yang pikirannya nggak sempit, pikirannya luas, terus pikirannya melihat dari kacamata yang berbeda gitu. Mungkin selama ini pikirannya dia nyakitin gue kenapa sih, udahlah gue nyakitin balik, atau udahlah dia yang salah misalkan gitu. Sekarang enggak, oh iya mungkin gue penyumbang gitu kan, dan lain-lain. Dan di sini memang ada Four of Cups, di mana apa yang kamu rasain itu, apa yang kamu lakukan, akhirnya membuat kamu bisa mensortir atau bisa memilah-milih mana sih orang yang terbaik untuk kamu, ya, yang dihadirkan oleh Allah dan alam semesta. Dihadirkan oleh banyak pilihan, ya entah itu banyak pilihan rekan kerja, banyak pilihan kerjaan, banyak pilihan lawan jenis, ya. Tapi kamu udah tahu nih sebenarnya, gue kayaknya nih enaknya ini, baiknya ini, tapi belum mau gitu loh ya, karena memang kamu masih mau melakukan semuanya sendiri, masih mau masih dirasa sanggup lah untuk menghandle semuanya. Dan akhirnya saya bilang tadi, the wheel of fortune, rodanya bisa tarik ke atas kembali ya, karena kamu akhirnya mendapatkan karma baik ya. Tapi ketika kamu memang tidak menyadari hal itu, kamu tidak berkontemplasi, introspeksi, kamu tidak transformasi, maka rodanya nggak akan berputar dan karma baik nggak akan ada di kamu gitu loh ya. Dan ini memang waktunya untuk kamu lebih berserah, lebih berpasrah ya. Jadi sekarang lebih udahlah, serahin aja sama Allah, udahlah yang penting gue udah doa, berusaha dan berbuat baik. Jadi kayak gitu, lebih bijaksana seperti the high priestess ya. Walaupun ya dari situ akhirnya kamu lebih fokus ke uang gitu loh, lebih udahlah ngalir aja. Dan tanpa kamu sadari, ketika kamu memang lebih fokus ke uang dan kamu akhirnya mendapatkan keberlimpahan itu, King of Pentacle jelas, tanpa disadari rasa itu rasa yang kamu punya itu terbaharui dengan sendirinya dengan waktu, ngerti ya gitu. Karena mungkin selama ini kamu nggak punya pengalihan ya, dan atau karena sudah punya keberlimpahan itu sendiri, akhirnya seperti ada jiwa, seperti ada hati yang hampa, ada hati yang kosong, ada hati yang enggak terpenuhi kebahagiaannya. Ini salah satu contoh anting ya. Anting ini, nah lucu ya. Oke. Terus ini Menara Eiffel ya. Dan ini gelang, nah lucu ya, bling-bling gitu ya. Ini juga, ini cantik banget, simple
bukanya tuh gini aja. Hup. Nah, ini tuh gini. Ya, oke. Jadi di situ ya, ini nggak berlaku untuk Libra aja, tapi untuk yang lainnya ya. Ketika kamu memang punya suatu permasalahan, terima dulu. Lalu kamu, ini bagus loh aslinya. Lalu kamu introspeksi ya. Menyaring, memfilter mana sih yang baik, mana sih yang buruk, mana sih yang ya memang ya kamu harus bertransformasi menjadi orang yang lebih masuk ke dalam, mencari jawaban ke dalam, memilah-milih mana yang benar mana yang baik. Kamu berpikir bahwasanya orang nyakitin kamu, mungkin ya kamu menyumbang tanpa kamu sadari dengan perkataan dan perbuatan kamu, misalkan kayak gitu kan. Nah, dari situlah kamu bertransformasi. Intinya kamu menjadi bijaksana, pikiran kamu nggak sempit. Yang dulu misalkan dia nyakitin gue terus gini-gini, tapi ternyata akhirnya kamu berpikir oh ya gue menyumbang, itu kan bijaksana ya gitu. Nah itu ya, baru nanti kamu bisa memperbaharui perasaan kamu, memperbarui hati kamu, memperbarui hidup kamu gitu kan, kayak gitu. Makanya kenapa nggak heran orang-orang yang banyak uangnya, yang dia tidak dekat dengan dengan robnya itu, dengan Allah, itu banyak kekosongan. Nggak heran ada banyak artis yang artis luar yang kekosongan hatinya, kekosongan batinnya, itu banyak yang bunuh diri. Contohnya Chester Bennington almarhum. Karena apa? Popularitas itu nggak jaminan lu bahagia, banyak uang itu nggak jaminan lu terpenuhi kebahagiaan batin lu gitu. Tapi yang utama adalah agama, lu deket sama Allah gitu loh ya. Lu menjadi orang yang bertransformasi jadi yang jauh lebih baik ya. Ya memang kamu akhirnya harus mengambil suatu tindakan, suatu aksi, dan jawaban yang akan kamu dapatkan akan segera datang. Dan memang kamu harus bisa melawan kekhawatiran kamu, ketakutan kamu, dimana memang ya ini tadi memperkuat kartu 8 of Wands, surrender to the divine, serahin semuanya sama Allah. Kenapa kayak gitu? Karena ya sekarang kamu jadi orang yang jauh lebih baik gitu loh ya, dan ini waktunya kamu untuk sembuh gitu, yaitu dengan banyak mencari jawaban ke dalam, kamu mengasah spiritual kamu mengasah ibadah kamu. Dan ini Libra, dan ini Libra banget, dan akhirnya nanti akan ketemu tuh permasalahan-permasalahan pribadi kamu, dan jalan keluarnya akan menguntungkan satu sama lain, baik untuk satu sama lain. Dan adjustment are required. Nah, memang butuh penyesuaian di mana-mana. Ketika memang kamu bertransformasi, sama seperti pergaulan kamu pun harus dijaga transformasinya ya. Kuncinya adalah komunikasi. Apa-apa dikomunikasi dalam artian gini, bukan untuk curhat yang ngalor ngidul atau ngerubis segala macam, tapi ini cari solusi gitu. Gimana nih ketika gue ditemuin permasalahan seperti ini, gue harus bersikap kayak gimana yang baik agar menemukan win-win solution, jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak, untuk semua orang gitu. Gak hanya menguntungkan satu pihak, gak hanya merugikan satu pihak, gak hanya merugikan kedua-duanya, tapi menguntungkan semuanya. Oke? Ini lucu loh cincinnya ya. Oke. Nah ini ada bunga cantik banget. Ini tuh seperti ini ya, tuh yang suka rantai ya, ini tuh lucu. Cantik ya. Oke. Nah sekarang kita ke Romance Angel. Ini buat yang tuh ya, ini kalung. Nah ini buat gelang kaki. Oke. Karma Libra.
Oke, karma Libra. Keep an open mind. Tetaplah berpikiran terbuka tentang apapun, tentang semua yang terjadi. Dan ya waktunya kamu memang mengenal satu sama lain, dalam artian ya ketika kamu memang sudah memperbaharui perasaan kamu sudah sembuh, sudah healing, sudah membuang hal-hal yang negatif, ya waktunya kamu mengenal satu sama lain ya dengan cara komunikasi ya. Terus ya kalau memangnya kamu masih ada yang belum ketemu, misalkan masih dalam waktu menunggu menanti, ya kamu layakkan diri kamu aja untuk layak mendapatkan pasangan yang baik. Kalau kamunya baik, insya Allah ketemunya dengan orang yang baik. Sama seperti perjalanan pekerjaan, timnya juga akan ketemu sama orang-orang yang baik juga gitu loh ya. Gak ada lagi ketergantungan sama pasangan. Ya coba kamu lebih banyak bermain biar senang, biar happy, dan biarkan teman-teman kamu membantu kamu ya, untuk misalkan nyomblangin, untuk misalkan ngenalin, dan ini bisa dibawa ke jenjang yang jauh lebih serius, yaitu pernikahan ya. Dan kamu akan sembuh dari permasalahan pribadi kamu, terutama sama orang tua kamu, maafin dan lupain. Nah nanti kamu akan ketemu tuh sama soulmate kamu, sama kembaran jiwa kamu, soulmate kamu atau twin flame kamu. Nah ini kalungnya. Oke, keren. Nah terus kita ke seksi love. Karma Libra. Sembuh, kamu healing, kamu sembuh ya, karena kamu jadi orang yang lebih banyak masuk ke dalam diri kamu, mencari jawaban ke dalam diri kamu sembuh, kamu healing, dan kamu akhirnya bisa mengatakan suatu kebenaran, mengatakan suatu kebaikan, dan kamu berani mengambil resiko. Juga kamu tahu bahwasanya hidup itu seperti gelombang pasang surut, dan lebih banyak diam, berintrospeksi, kontemplasi, dan kamu bisa melalui ini, dan kamu hebat. Ketika memang ada suatu perbuatan baik, bukan untuk pamer, bukan untuk show off, tapi lebih menginspirasi, dan kamu menjadi sosok seseorang yang berani sama diri kamu sendiri, dan kamu lebih banyak melakukan kegiatan di luar, dalam artian ya keluar gitu loh, nggak diem aja. Dan memang waktunya kamu untuk bangkit, tunjukin, bukan untuk, enggak sih, jangan tunjukin, tapi lebih ke ya udahlah, gue harus berubah, memang gue harus bertransformasi. Kalau orang lihat gue udah baik, udah benar, ya itu bonus gitu aja. Oke. Karma Libra. Karma Libra tuh apa sih? Ya kamu lebih banyak bersyukur, jadi orang yang lebih banyak bersyukur ya. Terus nggak lagi menyangkal atau mendenial, menyangkal atau menyalahkan orang lain. Enggak, itu bukan salah gue, itu salah dia, enggak. Dan nggak punya rasa iri, karena kamu tahu bahwasanya setiap orang itu punya tantangan hidup yang berbeda-beda gitu, dan merasakan kedamaian ya. Terus healing, balance, kamu sembuh, bisa mengambil suatu keputusan dalam hidup kamu ya, karena kamu lebih banyak mencari jawaban ke dalam. Mungkin selama ini kamu hanya dengerin kata orang, atau dapat saran dari orang, atau kalau apa-apa kamu bergantung sama orang gitu untuk memutuskan kemana jalan hidup kamu gitu kan. Akhirnya kamu bisa handle itu semuanya sendiri, dan akhirnya kamu lebih banyak membuka networking kamu gitu ya, pergaulan kamu semakin luas. Ini ada friendship, dan sini ada let your friends help you, dan lebih banyak memaafkan gitu ya, jadi orang yang lebih pemaaf juga ya. Oke. Perjalanan jiwanya itu saat kamu healing, saat kamu sembuh. Karma Libra. Oke. Ya,
Often is the most simple thing that make us happy. Jadi hal-hal kecil, kebanyakan dari hal-hal kecil itulah yang justru dari hal kecil itu yang membuat bisa kita bahagia. Yaitu tadi ya, dengan kita jadi orang yang dengan menerima dulu. Itu hal simpel tapi berat, menerima semua yang gak enak dalam diri kamu, itu salah satu contohnya. Dan menutup siklus yang gak baik ya, nutup pintu yang gak baik, kamu buka pintu yang baik, itu sama dengan kayak bertransformasi. Terus nggak semua orang sih bisa ngelakuin hal hebat, tapi dari hal kecil itu kamu bisa ngelakuin dengan penuh cinta. Dan di sini ada kupu-kupu atau transformasi ya, dari kepompong ulat menjadi kupu-kupu ya. Kamu seperti itu ketika kamu bertransformasi, cuman bedanya ini bermetamorfosis ya. Terus siapapun yang merilis sesuatu hal yang memang sudah tidak baik, sudah lama, sudah tua, sudah usang ya memang kamu harus rilis, harus sembuh. Di sini ada rilis, di sini ada mana tadi, ada ya, saya lupa. Terus waktunya untuk healing, sembuh, rilis ya kan ya, memang kamu harus sembuh, healing. Terus and then I also wish for you that your heart is always louder than your head. Jadi memang saya berharap bahwasanya hati kamu itu lebih berteriak daripada kepala kamu. Jadi ya hati memang ya gitu, hati yang lebih kamu keluarin, kamu tunjukin, kamu ungkapin gitu ya. Dan a small is always a little bit like turning on the light. Jadi perbanyaklah senyum, karena senyum itu seperti lilin yang menerangi cahaya, yang menerangi malam yang gelap, sama seperti bintang, sama seperti analoginya sama seperti bulan dia tuh kan kita ngeliatnya kecil ya, tapi dia bisa menerangi malam hari loh, yang sebegitu luas langit itu ya gitu. Oke. Karma Libra. Karma Libra apa sih? Read, membaca. Ya membaca itu nggak cuma baca artikel, baca buku, tapi membaca hikmah, makna, hal pesan baik apa yang sudah terjadi selama ini sama kamu, itu juga hikmah. Oh mau dapat ini, oh mau kayak gini, itu membaca juga. Dan ada beberapa dari Libra yang mungkin terkoneksi dengan kristal, atau dia mulai masuk ke dalam dunia kristal untuk penyembuhan atau healing sebagai media. Jangan percaya tarot dan jangan percaya kristal, tapi lebih ke media aja gitu ya. Coba kamu lakuin hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jelek, untuk kamu catat, terus akhirnya kamu bakar ya gitu. Itu salah satu bisa menyembuhkan kalau kamu punya waktu luang dan lebih terkoneksi sama alam ya. Terus kalau yang sudah menikah, mungkin kamu lebih banyak melakukan hubungan seksual ya. Dan coba kamu medical check up ya. Dengan medical check up kamu coba periksa apakah memang ada gangguan-gangguan dalam diri kamu selama kamu memiliki permasalahan sebelum kamu healing ya. Ketika kamu punya visi, punya mimpi, coba kamu salah satunya dengan menempel, atau kamu dengan scripting, dengan menulis. Nah, jurnal ya, baru saya bilang. Terus banyakin bernafas yang dalam, dan ketika kamu memang lebih banyak masuk ke dalam, energi kamu positif, dan dimanapun kamu bisa membersihkan energi negatif, dan kamu bisa lebih memberikan energi positif ke manapun kamu berada. Dan spend time with friend, let your friend help you ya. Memang kamu coba habiskan waktu dengan teman-teman kamu gitu ya, biar kamu bisa lebih sembuh, bisa healing, kamu bisa bahagia gitu kan, kamu bisa nggak sendiri lagi. Pelan-pelan kamu belajar untuk memperbaiki hidup kamu gitu kan. Oke. Kalau menurut saya readingan untuk zodiak Libra, karma Libra, apa yang kamu dapatkan yaitu tadi, kamu bertransformasi, kamu healing, dari situ kamu akhirnya menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik ya. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa memutar rodanya ke atas. Oke. Sekian untuk readingan zodiak Libra.
Terima kasih atas kebaikan kalian, semoga Allah membalasnya. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangan. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.